Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Ibu Sri Subekti, dengan Mapel Penjaskes. Kali ini kita akan belajar bersama Ananda. Sehat hari ini? Masih tetap olahraga ya? Baik Ananda, hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 12 tentang pola penyerangan dan pertahanan dalam bulu tangkis. Semua sudah tahu tentang permainan bulu tangkis? Ya, dari kelas 10 dan 11 kalian sudah belajar tentang teknik. Untuk kali ini kita akan belajar tentang pola penyerangan dan pertahanan bulu tangkis. Baik Ananda, kita pelajari dulu tentang pola penyerangan. Pada prinsipnya, pola penyerangan adalah menggunakan tenaga sekecil mungkin untuk mengalahkan lawan. Dengan tujuan apa? Agar kita dapat poin. Karena selagi kita mendapat poin, maka penyerangan kita dinyatakan berhasil. Baik Ananda, kita pelajari tentang macam pola penyerangan. Pola penyerangan yang pertama adalah permainan tunggal. Apa itu permainan tunggal? Permainan tunggal adalah permainan satu lawan satu. Ya, di dalam permainan tunggal ini diperlukan keuletan dan kesabaran. Juga kerja keras untuk memenangkan sebuah pertandingan. Baik Ananda, kita lihat di gambar ya, di situ ada satu lawan satu dalam sebuah lapangan ya, kalian sudah melihat, nanti bisa langsung melihat di pertandingan di sekitar kalian atau bisa browsing atau di media elektronik yang lain. Dalam permainan bulu tangkis, permainan tunggal jelas satu lawan satu. Ananda lihat ya, di dalam gambar satu lawan satu. Satu orang bertanggung jawab dalam sebuah permainan di lapangan yang luas. Maka dalam permainan tunggal jelas dibutuhkan keuletan, ya, kerja keras dan kesabaran agar permainan dapat kita menangkan. Baik Ananda, untuk permainan penyerangan yang berikutnya adalah permainan ganda. Ya, di dalam permainan bulu tangkis, apa arti permainan ganda? Permainan ganda berarti bahwa pemain yang dilakukan 2 lawan 2. Ya, jelas ya, namanya ganda, semua sudah tahu apa arti ganda. Kemudian karena dua pemain, maka memerlukan satu kesatuan yang baik untuk bisa memenangkan sebuah permainan, ya, memerlukan kerjasama. Baik Ananda, agar lebih jelas kita lihat di gambar ya, ada gambar permainan ganda. Kalian bisa lihat ya, dalam satu lapangan ada 2 orang, 2 lawan 2 terbagi ya, ada di samping kanan atau kiri bisa terbagi, di depan atau di belakang ya. Baik, itu dari permainan ganda. Kita lanjut. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang pola penyerangan, maka di dalam sebuah pertandingan kita juga memerlukan pertahanan. Ya. Pola pertahanan dalam bulu tangkis. Apa itu pola pertahanan dalam bulu tangkis ya? Pola pertahanan dalam bulu tangkis merupakan cara untuk mempertahankan diri dari serangan lawan dan berusaha mengembalikan shuttlecock melewati atas net sehingga tidak dapat dikembalikan oleh lawan ya, itu yang dinamakan pertahanan. Kemudian pola pertahanan ini bertujuan untuk menghadapi lawan yang kuat, dibutuhkan pola pertahanan yang kuat ya. Sekuat apapun penyerangan dari lawan, kalau kita mempunyai pola pertahanan yang baik, maka kita akan bisa mengalahkan serangan dari lawan. Baik, Ananda, kita pelajari macam pola pertahanan pada bulu tangkis. Ya, macam pola pertahanan dalam bulu tangkis ada 3. Yang pertama adalah sistem berdampingan atau side by side. Kemudian yang kedua adalah sistem depan belakang atau front and back. Kemudian yang ketiga adalah sistem bergantian atau sirkulati.
Baik Ananda, kita pelajari satu persatu dari sistem pertahanan pada bulu tangkis. Nah, sistem yang pertama adalah sistem berdampingan. Apa itu sistem berdampingan? Ya, sistem berdampingan yang terjadi di lapangan terbagi menjadi dua bagian. Ya, kemudian setiap pemain mempunyai tugas mempertahankan daerah masing-masing. Ya, tetapi perlu diingat dalam sistem berdampingan ini tentunya ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang pertama kita pelajari kelebihan, ya. Kelebihan dari sistem berdampingan, ya. Sistem ini mudah diajarkan pada atlet yang baru belajar, ya. Kalau baru belajar dengan sistem berdampingan ini mudah. Tetapi kekurangannya kalau sistem ini dipakai dalam sebuah pertandingan, maka pasangan lawan yang cerdik akan menyerang pemain yang lemah. Apa maksudnya? Karena dalam satu lapangan ada dua atlet, yang satu menguasai teknik, yang satu agak berkurang, maka ini akan mudah diserang oleh lawan. Kemudian dalam sistem berdampingan, pemain tidak dapat menyerang secara efektif dikarenakan salah satu pemain lemah, ya, yang pemainnya menguasai teknik yang bagus akan leluasa tidak bisa karena di sampingnya ada teman atau pemain yang kurang bagus. Baik Ananda, biar lebih jelasnya akan kalian lihat di gambar, ya. Ini tentu yang baju kaos merah, ya. Ini menggunakan sistem berdampingan, ya, kanan dan kiri, ya, semuanya mempunyai tanggung jawab yang sama, ya, untuk daerahnya masing-masing, ya. Oke, kita lanjut dengan sistem yang kedua, yaitu sistem depan belakang atau front and back. Oke, sistem depan belakang adalah satu sistem yang digunakan oleh pemain ganda, ya, di mana posisi pemain yang satu di depan dan yang satu di belakang, terbagi ya depan dan belakang, jelas dari kalimatnya front and back. Kemudian pemain depan bertugas melakukan servis dan juga ia mengembalikan shuttlecock dari yang menyerang bagian dekat net, ya. Pemain depan bertanggung jawab untuk melakukan servis juga mengembalikan shuttlecock. Kemudian pemain yang berada di belakang, ia bertugas untuk melindungi daerah lapangan bagian belakang. Baik, agar lebih jelasnya bisa kalian lihat di gambar sistem depan belakang atau front and back. Ya, ada dua pemain, satu di dekat net, satu di belakang, ya, dengan tanggung jawab yang sama. Yang di depan tanggung jawab bila ada bola-bola pendek dekat net, dan yang belakang bertanggung jawab apabila ada serangan untuk yang di belakang, ada bola lob, ada servis, ada smash, ya. Itu pembagiannya. Karena ada dua pemain, maka sangat diperlukan kerjasama yang baik, ya, dalam sistem depan belakang. Oke, untuk selanjutnya kita ke sistem bergantian, ya, atau sistem yang ketiga. Sistem ini merupakan kombinasi dari sistem berdampingan dan sistem front and back, ya. Jadi untuk variasi aja, untuk kombinasi, ya. Diterapkan untuk menutupi dan mengatasi kekurangan maupun kelebihan dari sistem berdampingan dan sistem depan belakang, ya. Hanya untuk variasi, ini sistem ini dipakai dalam sebuah pertandingan untuk variasi saja. Kemudian sistem yang sangat efektif untuk menghadapi lawan yang kuat, ya, dengan kombinasi dari front and back, set and by set, ini sangat efektif untuk menghadapi lawan yang kuat. Baik Ananda, untuk tugas selanjutnya untuk kalian dari keterangan, dari penjelasan, bisa kalian kombinasikan, bisa kalian terapkan bila melihat pertandingan-pertandingan bulu tangkis baik di sekitar kalian atau di media elektronik yang lain, ya. Apalagi dalam waktu dekat ada event-event nasional baik internasional bisa kalian lihat, ya.
Ibu berpesan kalau melihat tidak hanya melihat pemainnya, tapi analisa apa yang mereka pergunakan dalam sistem baik penyerangan maupun pertahanan. Baik Ananda, dari penjelasan hari ini cukup. Untuk materi yang lain kita akan bertemu di video selanjutnya. Bu Bekti akhiri, tetap olahraga, salam olahraga, jaya olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.